Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Bener nggak? Bayangin kalau lu lagi live streaming, tiba-tiba layarnya gelap, ya, terus tiba-tiba sinyalnya buffering juga, nge-lag banget gitu kan ya. Ini bukan karena pemadaman atau mati lampu, bukan, ini karena perang dunia ketiga. Buat host-host yang lagi asik live streaming, please baca berita, dengerin informasi ini. Karena perang dunia ketiga itu tuh sudah akan terjadi ya, apalagi Amerika sekarang udah nyerang Iran guys. Karena infrastruktur digital itu tuh bakal hancur seluruh dunia. Ya, sinyal pasti nggak bisa lagi buat live streaming yang tadi katanya kenceng sinyalnya pakai inilah. Sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, buat para talent ya, buat siapapun streamer ataupun siapapun yang mau ngonten atau apa segala macam, gimana nih persiapan kalian di perang dunia ketiga ini nih guys? Ini ya serem banget guys. Jadi persiapkan diri kalian, please komen ya, jangan asik live doang guys, persiapkan diri kalian. Orang miskin makin miskin udah di depan mata. Baru-baru ini Amerika ngebom 3 tempat nuklir Iran secara langsung. Tapi Iran di sini nggak gentar, justru sebagai balasan langsung kirim rudal buat ngehajar pangkalan udara Amerika di Qatar. Dan pakai cara cantik dengan menutup Selat Hormuz. Buat kalian yang belum tahu, Selat Hormuz itu pintu gerbang paling penting di dunia untuk transportasi minyak. Bayangin aja kalau jalur vital ini ditutup, harga minyak dunia bisa langsung meroket tajam dan bisa bikin ekonomi global keguncang hebat. Tegangan geopolitik ini bukan cuma menyangkut Amerika, Israel, dan Iran, tapi dampaknya bisa dirasakan semua orang termasuk kita yang di Indonesia. Makanya jangan sampai deh kita ngalamin yang namanya perang dunia ketiga. Kalau harga minyak naik, biaya hidup juga ikutan naik. Dari harga bensin sampai ongkos transportasi dan harga komoditas lain seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari juga bisa ikutan naik. Dubes Cina dan Rusia untuk PBB langsung mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs nuklir Iran. Mereka bilang tindakan Amerika itu melanggar hukum internasional dan memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Yang lebih bikin cemas, Trump itu orangnya dikenal impulsif banget. Kalau dia sampai terjun untuk ikut perang dengan Israel melawan Iran, dunia harus siap-siap untuk menghadapi kengerian perang dunia ketiga. Dalam menanggapi situasi yang semakin memanas, Cina nggak akan ikut campur dalam perang ini kecuali punya alasan yang kuat. Jadi kesimpulannya, Cina siap kerjasama untuk cari solusi, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda terlibat lebih jauh seperti mengirim pasukan atau bantuan ke Iran. Nah, di tengah kondisi panas kayak gini, pemerintah Indonesia harus mikir matang-matang. Jangan sampai terseret ikut dalam pertempuran ini. Kita udah cukup pusing dengan masalah dalam negeri. Jangan sampai kebijakan yang nggak dipikirin matang-matang malah makin nyusahin rakyat kecil. Pemerintah wajib banget punya kebijakan jangka panjang yang mikirin gimana ke depannya negara ini bisa maju dan lebih siap menghadapi situasi genting kayak gini. Misalnya fokus sama ketahanan pangan dan sistem distribusi yang kuat. Jangan sampai gara-gara konflik di belahan dunia lain, kita jadi kelaparan. Selain itu, meskipun kita nggak mau ikut perang, pertahanan negara harus menjadi prioritas yang utama. Bersyukurnya Presiden kita udah mengantisipasi hal ini jauh-jauh hari. Jadi kita tinggal tunggu eksekusi dan berharap kebijakan pemerintah kita nggak impulsif dan reaktif. Selain itu, saya berharap Indonesia juga akan lebih fokus pada investasi besar, sektor pariwisata, teknologi, energi terbarukan, dan SDM-nya. Karena gimana pun kita nggak bisa terus-terusan ngandalin minyak dari luar. Kalau kita bisa mandiri, punya energi, dan punya teknologi sendiri, saat terjadi guncangan global, kita nggak bakal kebingungan kayak sekarang. Ketegangan geopolitik yang meningkat di berbagai belahan dunia memicu berbagai kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perang dunia tiga. Sejumlah konflik yang tengah berlangsung seperti perang Rusia dan Ukraina, eskalasi militer di Gaza, ketegangan antara Iran dan Israel dan Amerika Serikat, serta provokasi Korea Utara menambah kekhawatiran akan meletusnya konflik global yang lebih luas. Kondisi tersebut diperburuk oleh ketidakstabilan politik dan sosial di banyak negara. Tak heran jika kekhawatiran publik semakin meluas, terutama di media sosial yang kini menjadi ruang diskusi utama mengenai masa depan dunia, khususnya Indonesia. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah,
Apakah Perang Dunia Ketiga mungkin terjadi? Dan jika iya, kapan peristiwa itu akan terjadi? Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Serius banget gue nanya pakai nada yang soft spoken. Ini emang para Gen Z ada semangat-semangatnya kalau jadi Perang Dunia Ketiga. Gue tanya nih sama temen-temen gue nih, emang lu bangun aja kesiangan pakai ada acara Perang Dunia Ketiga jadi emang. Gue tanya senjata lu apa, Velocity? Apa jedak-jeduk remake? Nih, Gen Z tuh males perang, Pak. Males kita bangun aja, bangun subuh aja ke asaran. Ya kali disuruh Perang Dunia 3, keburu perangnya habis, Gen Z baru bangun. Nih kenapa sih udah 2025 masih aja perang-perang? Banyak tuh, kemana kek? Ke dukun apa yuk? Kita ajakin. Barangkali pengen apa, kandang bubrah atau apa tuh, kita iniin. Elah males gitu, kayak perang-perang tuh ngapain gitu loh. Mending kita Velocity nih, Gen Z masa kalau diajak perang takutnya gue nyari-nyari tren Velocity banyak-banyak. Baru deh kita semangat perang gitu, baru deh kita ada apa tuh namanya, ada energi buat perang. Gue takutnya kita lagi tembak-tembakan, mereka Velocity bikin tren gitu. Takut gue, jujur. Gue nggak yakin sama temen-temen gue juga soalnya. Mereka kerja jam 9, bangun jam 9 kurang 5, gimana mau perang dah? Tuh bayangin, keburu nembak palanya aja udah langsung, aduh udah nggak bisa aja. Nggak usah ada ngada-ngada Perang Dunia Ketiga. Nih kalau Perang Dunia Ketiga juga gue bingung, gue mau pakai senjata apaan gitu. Di sisi lain, kecerdasan buatan seperti AI atau ChatGPT turut dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjawab rasa ingin tahu masyarakat. Jawaban yang diberikan oleh AI tersebut menekankan bahwa tidak mungkin memprediksi secara akurat apakah dan kapan Perang Dunia 3 akan terjadi. Tidak ada indikasi pasti dan banyak faktor yang masih sangat dinamis. Namun, AI tersebut memberikan perkiraan teoritas yang menyebutkan bahwa jika skenario terburuk terjadi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya tegaskan bahwa Indonesia siap bila Nggak siap banget sumpah. Udah 30 tahun saya hidup di dunia ini, Pak. 30 tahun saya hidup, saya belum pernah merasakan bagaimana rasanya dimsum mentai. Saya juga belum pernah memegang uang 100 juta cash di tangan saya, Pak. Bisa nggak, Pak, mundurin sedikit Perang Dunia ini, Pak? Karena saya itu belum yang saya jelajahi di dunia ini. Saya bahkan belum pernah naik pesawat, Bapak. Nanti kalau misalnya Indonesia ini perang, Bapak, saya mau ajak lari-lari kemana anak saya yang 4, Bapak. Kecil-kecil, Bapak. Terus suami saya aja kalau ikut perang, Bapak, dia tuh nggak punya sepatu, nggak punya bambu runcing, Bapak. Di sini sekarang semuanya udah jadi kebun sawit. Kita itu mau perang, mau dimanain itu, Bapak? Pakai lidi sawit gitu, Bapak. Aduh Bapak, pusing ya ampun. Aku bukannya nggak pro siapa-siapa, aku juga nggak tahu Pak mau dibawa kemana, mati juga amal nggak ada. Belum siap Pak, serius. Belum siap perang, ya ampun ya Tuhan, belum siap. Aku belum ngerasain yang gimana rasanya monetisasi di FB Pro. Belum ngerasain gimana rasanya gajian affiliate di TikTok. Masih berjuang FYP, masih ngafal Velocity. Ya ampun Pak, bisa nggak sih Pak? Nggak ikut-ikutan kita Pak, ya ampun takut banget Pak. Yang terakhir, para pakar hubungan internasional menilai bahwa meskipun situasi dunia penuh ketegangan, peluang terjadinya Perang Dunia masih dapat dicegah. Hal ini sangat bergantung pada kekuatan diplomasi internasional dan kemampuan negara-negara besar untuk menahan diri, serta memprioritaskan jalur damai. Menurut Stockholm International Peace Research Institute, belanja militer global pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yaitu lebih dari 2,4 triliun US dollar. Ini menjadi indikator bahwa banyak negara bersiap menghadapi situasi yang tak terduga, sekaligus mencerminkan meningkatnya rasa tidak aman secara global. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.